Ya, kita mau belajar sistem ekskresi, ya. Sistem ekskresi itu apa? Nih, mulai dari kata sistemnya dulu ya, sistem. Ini berkaitan dengan kata yang namanya organ. Apa maksudnya gitu ya? Nah, kamu di materi kelas 7 itu belajar yang namanya organisasi kehidupan. Di situ ada belajar tentang partikel, lalu kemudian dia ada molekul, lalu ada yang namanya sel. Nah, sel itu adalah sekumpulan yang nantinya membentuk jaringan. Oke. Jaringan berkumpul-kumpul-kumpul membentuk yang namanya organ. Kalau organ di dalam kehidupan manusia itu macam-macam, mulai dari mulut, dari usus, dari paru-paru, dari ginjal, dari jantung dan sebagainya. Itu adalah organ. Nah, organ-organ ini bergabung ya. Jadi satu organ ketemu dengan organ lain membentuklah suatu sistem. Ada berapa macam sistem dalam kehidupan manusia? Banyak ya. Satu misalnya antara mulut ke lambung, ke usus gitu ya, mulut, kerongkongan, lambung, ke usus, itu membentuk yang namanya sistem pencernaan. Lalu kemudian hidung ke tenggorokan, ke paru-paru, membentuk yang namanya sistem pernafasan. Nah, organ-organ yang satu dengan organ yang lain membentuk suatu sistem, jadi satu kesatuan untuk menjalankan fungsi tertentu. Itu maknanya. Lalu sistem apa yang bergabung organ pada ekskresi? Nah, itu kita mau bahas. Tapi sebelum organ-organ ini kita bahas dulu dengan ekskresi, pengertian dari ekskresi. Oke. Ekskresi itu apa? Ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme. Ada di sini kata E. Dari kata exit lah saya ambil gitu ya. Exit itu keluar. Jadi dia keluar. Apa yang dikeluarkan? Zat. Zat apa yang dikeluarkan? Berupa zat sisa dari metabolisme. Apa itu metabolisme? Nah, metabolisme itu adalah proses di mana ada yang namanya kita bilang dari yang senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, dan itu terjadi di dalam sel. Ini memang kamu belum pelajari ya metabolisme ini karena menjadi bagian di anak SMA. Jadi metabolisme ini kamu pahaminya secara sederhana aja. Kan kamu makan ya, makan apa? Makan nasi, makan ikan. Makanan itu apa sih? Sebagai apa sih? Sebagai energi. Tapi sebelum jadi energi itu diproses. Nah, rangkaian supaya bisa yang namanya membentuk makan itu jadi energi, proses itu lah yang terjadi dalam metabolisme. Kenapa dia tidak sama dengan pencernaan? Karena kalau pencernaan dia hanya memakan makanan kamu supaya kemudian halus lalu kemudian diserap. Sementara setelah penyerapan, nah ini loh yang sebenarnya proses penting untuk membentuk dia jadi energi. Dengan kamu bernafas ngapain? Ngambil oksigen. Nah, makanan kamu yang misalnya saya bilang nasi itu kan nanti kalau dipecah-pecah itu akan jadi gula atau jadi yang namanya glukosa. Nah, dengan adanya oksigen ya, itu akan diubah menjadi yang namanya energi. Kalau bahasanya itu dibilangnya ATP. Nah, tapi energi ini kan hasil dari proses pembongkarannya makanan kamu dengan oksigen. Nah, ya, tapi di luar dari itu cuman energi aja yang dihasilkan. Enggak, ada zat-zat sisa. Zat-zat itu tuh seperti apa? Zat-zat yang nggak dipakai lagi sama tubuh kamu. Contohnya apa? Ngebayanginnya itu sama kayak kamu ngebayangin kamu pakai kendaraan, lalu kemudian kamu pakai bensinnya dibakar ya kan, dengan adanya busi, lalu kemudian jadi membuat kendaraan kamu bisa bergerak. Tapi apakah cuman kendaraan kamu bergerak aja? Enggak, akan ada asap. Nah, itu zat sisa. Kayak gitu juga dalam proses pembentukan ini terbentuklah yang namanya CO2 dan juga H2O.
Nah, ini adalah zat yang harus dikeluarkan dari tubuh kamu karena dianggap sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya apa sih? Nih, yang keluar bisa berupa gas, misalnya tadi CO2. Bisa berupa air, misalnya H2O. Bisa berupa dia berbentuk cair tapi dibongkar oleh yang namanya hati. Disebutlah cairan empedu. Berupa air lagi yang keluar, yang tiap hari pagi pasti wajib kamu lakukan itu adalah membuang pipis, alias kita bilang urin. Plus kalau kamu beraktivitas apalagi pada udara yang sangat panas, kamu akan mengeluarkan yang namanya keringat. Inilah yang disebut sebagai zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kamu. Lalu ada pengertian lain yang mungkin mau saya jelaskan sama kamu. Apa itu? Ada ekskresi, ada sekresi sama defekasi. Apa sih sekresi itu? Ini mirip-mirip nih dengan kata ekskresi, tapi ini agak berbeda sedikit pengertiannya karena kalau di ekskresi itu tidak dibutuhkan, kalau di sekresi itu justru masih dibutuhkan. Dikeluarkan dari proses metabolisme. Siapa yang menghasilkan? Nah, ini juga adalah sel. Dalam hal ini mulai dari yang namanya mitokondria, badan Golgi, dan organ-organ lain itu akan membentuk yang namanya zat. Tapi kalau metabolisme dalam hal sekresi itu dibuat, misalnya dikeluarkan oleh badan Golgi berupa enzim sama satu lagi hormon. Nah, ini dua zat atau dua contoh dari zat yang dikeluarkan oleh metabolisme tapi masih dibutuhkan, maka disebutnya sekresi. Enzim dibutuhkan, ya contoh di mulut kamu. Kalau nggak ada enzim prosesnya agak lebih lambat. Misalnya di pitialin kan. Pitialin itu di mulut kita atau dikenal juga kadang-kadang sebutnya dengan amilase, itu akan mengurai yang namanya karbohidrat untuk menjadi yang namanya maltosa, sehingga nanti di usus halus lagi diproses agar kemudian dia menjadi glukosa. Hormon misalnya saya lagi bilang hormon pertumbuhan atau hormon adrenalin itu dibutuhkan sama tubuh kamu untuk bisa bekerja tubuh kamu dengan baik. Itu produknya metabolisme tapi dia kategorinya masih dibutuhkan. Lalu ada satu lagi namanya defekasi. Defekasi ini mirip dengan ekskresi, dia juga zat sisa, cuman bukan metabolisme tapi pencernaan. Nih kalau tadi saya bilang misalnya mulut, kerongkongan, ke lambung, ke usus. Ada dua tipe nih, usus halus sama usus besar. Usus halus itu menyerap apa-apa yang dibutuhkan oleh tubuh kamu berupa glukosa, asam amino, lalu kemudian ada yang namanya asam lemak, ada gliserol, ada vitamin, ada mineral. Tapi apakah semuanya diserap? Enggak, akan ada zat yang tidak diserap. Nah, zat ini adalah zat sisa yang akan masuk ke usus besar. Tuh, dia tidak di dalam sel, dia di luar sel. Makanya dibilang bukan metabolisme, tapi pencernaan. Jadi dia zat-zat yang sifatnya tidak diproses dengan bantuan oksigen, sehingga dia tidak kategori ekskresi, dia kategorinya defekasi. Contohnya apa? Cuman satu nih yang keluar dari usus besar kamu menuju kepada alat pengeluaran akhir yang kita sebut dengan anus atau bahasa Latin bilang anal. Ya, atau dubur gitu ya. Itu contohnya adalah feses ya kan, atau kamu sering bilangnya gitu ya, atau kalau kamu bilang tuh defekasi itu kamu kenal dengan buang air besar atau BAB. Oke, itu tentang pengertian yang berhubungan dan bisa disangkut-sangkut pautkan dengan ekskresi. Tapi ada satu mau saya tambahin, enzim sama hormon itu kadang-kadang diproduksi terlalu banyak. Ketika enzim dan hormon itu diproduksi terlalu banyak hasilnya, itu nggak boleh sebenarnya dalam tubuh karena dia bisa ada kendala atau ada masalah atau bahkan bisa mengakibatkan yang namanya kayak pertumbuhan. Kalau terlalu banyak hormonnya dihasilkan, dia pertumbuhannya malah makin tinggi, makin besar. Ada orang sama tingginya 2 meter, lebih dari 2 meter, itu yang disebut kenalnya bahasa istilahnya itu gigantisme. Jadi ketika enzim dan hormon ini diproduksi atau dihasilkan secara berlebih,
itu akan dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya lewat apa? Lewat proses ekskresi. Nanti siapa yang ngeluarin? Oke, kita akan masuk ke berikutnya. Nanti akan saya sampaikan di sana. Oke. Nah, tadi kan kita bilang sistem organ. Organ apa sih yang berperan di ekskresi? Organ yang berperan di ekskresi itu ada 4. Hanya 4. Boleh kurang? Nggak boleh. Boleh lebih? Nggak juga. Ya. Jadi yang pertama itu yang mau saya bilang itu adalah ada organ yang bernama ginjal. Nih, ya. Kenapa saya ngomong kok ginjal duluan padahal gambarnya paling bawah di pojok? Karena nanti saya mau bahas ginjal lebih dulu. Why? Ntar. Ya. Lalu yang kedua itu ada organ di atasnya nih, kulit, ya. Terus ada yang nggak punya kulit? Masih punya kan? Ya, yang ketiga itu ada organ paru-paru. Ini sebenarnya ada di materi sistem pencernaan. Ini kamu udah belajar nih kemarin. Tapi kenapa dia dimasukkan dalam sistem ekskresi juga? Nah, ntar saya jelaskan lagi. Lalu yang terakhir ada organ yang keempat yang kita sebut dengan hati. Orang bilangnya hati itu love gitu ya. Padahal mah ini beda. Hati bukan love. Ya, kalau di organ itu hati itu liver. Disebut juga dengan hepar. Karena nanti kalau kita bilang hati sesungguhnya itu bahasa Inggris adalah kata heart. Itu justru bukan mengartikan organ hati, tapi itu mengartikan organ jantung. Maksudnya apa? Oke, kita akan bahas itu juga di belakang. Lanjut ya. Yuk, kita pertama akan bahas tentang ginjal. Ginjal atau ren bahasa Latinnya itu punya ciri-ciri. Pertama, ya. Pertama, ya. Nih. Kita mau bahas tentang ciri-ciri dari ginjalnya. Mana sih ginjal? Ya, mana sih ginjal itu? Nih, ini ginjal nih. Cus. Nah, ini ginjal. Ginjal kita ini ciri-cirinya itu ada 2. Jadi cirinya pertama, jumlahnya sepasang atau 2 buah. Bisakah seseorang hidup dengan 1 buah ginjal? Bisa. Tapi bagus nggak? Sebenarnya sih nggak bagus. Kenapa? Ngebayanginnya tuh kayak tangan kerja cuman 1, ya kan? Itu kurang efektif. Karena ginjal kita ini ukurannya nggak terlalu besar. Dia ngolah 1 tubuh yang gede loh, tubuh kamu. Kalau dia bekerja dengan 1 ginjal, pasti kurang efektif. Tapi bisa-bisa. Hanya ada syarat-syarat tertentu. Ketika dia punya 1 ginjal, dia nggak boleh terlalu capek, nggak boleh terlalu aneh-aneh makanan minumnya gitu ya, karena dia cuma punya 1 gitu. Orang-orang yang punya kondisi gagal ginjal itu kan ada yang istilah kita bilang tuh donor ya, atau bahasa kerennya itu ya bilangnya transplantasi. Apakah itu berhasil? Ada berhasil, tapi ada juga yang nggak berhasil karena ada ketidakcocokan. Biasanya diambil dari 1 keluarga yang cocok. Nah, ketika organnya itu didonorkan sama orang lain, berarti kan dia hidup dengan 1 ginjal. Ketika hidup dengan 1 ginjal, maka dia harus hati-hati banget dalam menjaga supaya ginjalnya tetap sehat. Kalau enggak, dia bisa mengalami gagal ginjal gitu. Yang pertama tadi jumlahnya sepasang. Yang kedua, kamu lihat nih ya, posisinya ada di dekat pinggang nih. Nah, daerah ini kan disebutnya dengan rongga perut. Jadi, dibilangnya ya letak dari ginjal itu ada di rongga perut. Gitu. Rongga perut di sebelah kanan. Kenapa saya bilang sebelah kanan? Ya karena memang ada di kanan 1 lagi ada di kiri gitu. Terus yang ketiga itu kalau kamu lihat dia bentuknya unik loh ya, lihat deh nih ya, dia kayak kacang nih. Jadi dibilangnya bentuknya itu seperti kacang, disebutnya dengan kacang kapri. Nah, gitu. Ya, yang keempat
itu lihatnya lagi adalah dia punya warna, walaupun di sini warnanya sih kayak kayak merah coklat-coklat gitu ya. Warna dari ginjal ini itu warnanya adalah merah keunguan atau juga dibilang merah kehitaman. Jadi dia warnanya agak-agak gelap. Tuh yang keempat. Yang kelima, dia punya ciri lagi nih. Ya, punya ciri. Cirinya apa? Nih, kamu lihat nih. Coba deh garis ambil cus. Ya, lurus gitu. Lihat gak? Nih, ini sama ini agak beda tinggi. Kalau kita ngelihat tubuh, ini kayak kita ngelihat kayak kita ngelihat posisi kita di hadapan, bukan di hadapan kita, tapi kita memposisikan tubuh kita sehadapan dengan gambar ini. Jadi ini adalah kanan, ini adalah kiri. Nah, dibilang gini, ciri kelima itu ginjal kanan itu lebih rendah daripada ginjal kiri. Itu. Terus yang keenam, itu adalah walaupun mungkin kurang jelas, tapi ginjal yang kanan itu gede, lebih besar daripada ginjal yang kiri. Ya, sama kayak tangan kamu deh, coba lihat tangan kamu yang kanan itu ukurannya lebih besar. Jadi kalau secara orang-orang yang nulis tangannya dengan tangan kanan, itu tangan kanannya itu pasti lebih besar daripada tangan kiri. Kenapa? Karena dianggap kerjanya lebih berat. Nah, ginjal kanan itu lebih besar daripada ginjal kiri karena kerja ginjal kanan itu lebih besar atau lebih berat daripada ginjal kiri. Terus yang ketujuh, dia punya massa, walaupun saya nggak perlu nimbang-nimbang di sini ya kan. Massanya itu kurang lebih sebesar 200 gram atau 0,2 kg. Kalau dipakaikan persentase itu sebesar 0,5% dari BB. Bukan bobot badan tapi berat badan. Oke, yang kedelapan itu punya panjang. Panjang itu dari mana ke mana maksudnya? Nih dari sini ke sini. Nah, itu panjangnya kurang lebih sekitar 10 cm. Kemudian yang ke-9 terakhir, ginjal itu disebut sebagai organ ekskresi utama. Kenapa dibilang organ ekskresi utama? Apakah paru-paru tadi apakah paru-paru itu tidak penting gitu ya? Kulit nggak penting, hati nggak penting gitu? Nggak gitu. Maksudnya adalah ginjal kita itu mengolah paling banyak zat hasil metabolisme yang dikeluarkan dari tubuh. Jadi dia lebih berat kerjanya dibandingkan organ-organ lain dalam mengeluarkan zat-zat sisa. Itu maka dikatakan sebagai organ ekskresi utama. Terus selain daripada ginjal diperlengkapi oleh alat pengeluaran lainnya. Apa itu? Nih, dari ginjal ini itu akan keluar saluran satu dari kanan, satu dari kiri nih yang saya anak panah ini. Nah, itu ya. Ini adalah ureter. Ureter. Oke. Terus nanti ureter ini ketemu dengan suatu kantung nih. Ya, jangan porno ya gambarnya ya. Ini adalah kantung urin atau kandung kemih, atau bahasa Latin bilang itu vesika urinaria. Oke. Lalu nanti ada saluran pengeluaran nih yang akan menuju ke alat kelamin dari manusia. Nah, ini namanya uretra. Awas, hati-hati ya ketukar antara ureter sama uretra. Bedanya sih,
Ureter itu yang dari ginjal ke kandung kemih. Kalau uretra itu yang dari kandung kemih ke organ kelamin. Jadi jangan ketukar. Ini disebutnya saluran ginjal, ini disebutnya saluran urin. Gitu. Oke. Next. Kalau misalnya ginjal kita ambil, itu kan tadi kayak kacang ya. Nah, kacang kalau dibelah jadi dua kan ada tengah-tengahnya. Nah, ini penampakan ginjal dari secara tengah-tengah. Ginjal ini punya bagian lagi, kita sebutlah strukturnya atau penampang ginjal itu punya 4 bagian, 3 bagian utama sebenarnya, karena ada satu lagi tapi nggak digambarkan di sini karena dia bukan bagian dari proses ekskresi sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu yang ada di sini nih, yang saya arsir nih ya, nih tuh, ini namanya disebut dengan korteks. Korteks itu bahasa lainnya kulit gitu. Yang kedua ini yang bentuknya kayak piramid terbalik. Nah ya, jumlahnya harus 7 karena itulah jumlah normalnya ginjal manusia pada satu buah ginjal. Itu disebutnya dengan medula, sumsum ginjal bahasa Indonesianya. Karena tadi ada sebutan ginjal itu punya nama lain ren, jadi kadang-kadang dibilangnya medula ren, bukan ren tapi ren saja tapi tambahkanlah dengan akhiran nalis. Jadi medula renalis, bahasa Indonesia tadi sumsum ginjal. Lalu yang ketiga itu yang di sini nih, yang di sini nih yang enggak ada apa-apa nih. Nih. Ya. Ini disebutnya dengan nih ya, di sini saluran apa ini ya? Saluran pengembat. Ini sebenarnya saluran penerima hasil penyaringan. Jadi nanti setelah dari medula renalis itu akan dikumpulkan urin itu. Oh, kok saya ngomongin urin? Sabar ya. Jadi nanti akan dikumpulkan di sini. Ini sebenarnya namanya bukan saluran aja, tapi disebutnya dengan rongga ginjal. Atau bahasa Latinnya bilang pelvis renalis. Ya. Ini rongga ginjal ini 3 bagian utamanya. Tadi ada satu lagi tuh di atas ini nih sebenarnya. Tuh, dia kayak topi gitu di kepalanya. Ini disebutnya dengan suprarenalis atau disebut juga dengan anak ginjal. Ini menghasilkan hormon sebenarnya. Apa itu? Kalau kamu pernah dengar istilah hormon adrenal, nah itu dia nih, itu yang warnanya kuning nih tuh itu dia maksud saya suprarenalis ya, atau anak ginjal. Nah tuh lihat tuh disebutnya dengan kelenjar adrenal karena dia menghasilkan hormon adrenal. Oke, terus tadi saya sempat ngomongin urin ya. Nah coba lihat nih baik-baik, di sini ada ngomongin arteri, ada ngomongin vena, ada ngomongin pembuluh kapiler. Oh, iki pembuluh itu ngomongin siapa sih? Ini 3 ini kan tipe pembuluh nih. Pembuluh apa? Pembuluh darah. Loh kok pembuluh darah? Apa hubungannya? Nah, kita back dulu ya sama ini, sama organ 4 ini. Tadi kan sempat saya sebutin ya, kalau ekskresi itu mengeluarkan CO2, H2O, cairan empedu, urin, keringat. Oh, apa itu nih? Jadi ginjal itu ekskresinya urin. Zat yang dikeluarkan bentuknya kulit, jelas, keringat, masa urin. Masa ceritanya kulit kamu mengeluarkan pipis kan, lucu juga kan. Terus paru-paru, ini dia yang mengeluarkan CO2 sama H2O. Sementara hati itu mengeluarkan yang namanya cairan empedu. Pertanyaannya, dari mana urin? Urin kan air. Loh, terus berarti air dong yang kamu keluarin? Iya. Terus kok tadi ada hubungannya sama pembuluh darah? Apa maksudnya? Nih, sekarang gini.
kan kamu minum ya, ini kan yang mau jadi air pipis kan, air urin atau pipis, ya kan? Nih minum air, kamu minum kan, setelah kamu minum masuk di usus di proses pencernaan, tapi nggak diproses, nggak dicerna, diglek, nyampe lah di usus halus, diserap sama usus halus enggak, air itu diserap sama usus yang terakhir yang disebut dengan usus besar. Di sini air diserap, lalu kemudian air diserap, siapa yang nyerap? Usus. Terus dibawanya sama pembuluh darah. Jadi air di mana? Ada di darah. Loh, terus berarti urin dari darah dong? Iya. Nah, terus kok urin nggak keluarnya bentuknya darah? Nah, kenapa kok bisa begitu? Oke, sekarang saya mau kenalkan lagi. Ginjal itu disusun sama yang namanya sel. Jelas ya, kalau organ itu disusun sama yang paling kecil itu sel. Jadi di ginjal ini juga ada sel. Tapi selnya ini di ginjal punya nama. Namanya disebut dengan nefron. Apa? Nefron. Sel-sel nefron ini banyak banget. Jumlahnya dikatakan berjuta sel nefron. Kalau sel nefron ini kita bedah, dia punya dua bagian yang namanya badan Malpighi. Ini nama penemu nih. Yang kedua itu namanya tubulus. Kalau kita perbesar, kita gedein, nah kita ambil nih sel nefronnya, cus. Nih, ini dia sel nefronnya, ya. Tuh. Sel nefron ini tadi punya dua bagian yang namanya badan Malpighi. Badan Malpighi itu yang mana? Yang ini sebenarnya nih, dari sini sampai sini. BM, bukan black market ya, tapi badan Malpighi. Terus yang kedua ada yang namanya tubulus, tuh yang dari sini sampai sini nih. Ini namanya tubulus. Tuh. Badan Malpighi itu punya dua bagian lagi. Satu namanya glomerulus, bahasa Indonesianya anyaman pembuluh kapiler. Terus yang kedua ada namanya kapsul Bowman. Lalu tubulus punya 4 bagian. Ada namanya tubulus nih, yang pertama nih, nah tuh, ini namanya tubulus proksimal, sebutnya juga dengan tubulus contortus proksimal atau disebut juga dengan TKP, ya. Terus yang kedua ini yang ini nih, yang kayak huruf U, ini disebutnya dengan lengkung Henle atau lengkung angsa atau leher angsa. Loop itu lengkung atau leher, Henle ya bacanya sebenarnya Henle ya, lengkung angsa karena dia mirip seperti leher angsa ceritanya. Terus yang ketiga yang ini nih tuh, nah ini disebutnya dengan tubulus contortus distal atau TKD. Dan terakhir itu adalah yang ini, nah yang lurus ke bawah ini disebutnya dengan saluran Colligens atau saluran kolektor, atau disebut juga dengan tubulus pengumpul, TP bukan tebar pesona ya, atau tubulus colectivus. Nah, terus gimana tuh prosesnya biar dia bisa jadi urin padahal di awalnya darah? Jadi gini, kan kita punya yang namanya pembuluh darah berupa arteri yang bawa oksigen kan secara umum ya, terus sama vena. Vena itu diwarnakan dengan warna biru, arteri itu diwarnakan dengan warna merah. Nah, di arteri sama vena ini
dia dihubungkan sama pembuluh kapiler. Itu makanya dibilang anyaman pembuluh kapiler, karena di sana adalah kumpulan dari arteri dan vena yang berkumpul di glomerulus. Jadi glomerulus ini itu adalah kumpulan-kumpulan pembuluh darah. Lalu ada 3 proses penting supaya tadinya darah kemudian jadi urin. Gimana prosesnya? Nih, ada 3. 1 namanya filtrasi. 2, filtrasi itu nama lainnya penyaringan. Yang kedua itu namanya reabsorpsi. Harusnya ada R ya, sorpsi ya, harus ada R di sini ya. Atau dibilangnya absorpsi itu penyerapan, re itu artinya mengulang, jadi dibilang penyerapan ulang atau disebut juga dengan penyerapan kembali. Lalu yang ketiga itu ada namanya augmentasi. Augmentasi itu disebut dengan penggabungan penggabungan urin dengan senyawa lain yang dianggap tidak boleh ada dalam tubuh, ada zat-zat yang harus dibuang. Itu yang kayak tadi saya bilang, misalnya itu kayak misalnya si enzim, si hormon yang kira-kira udah gak dibutuhkan sama tubuh. Itu makanya ketika misalnya enzim dan hormon diproduksinya berlebih, dia akan dikeluarkan, dan itu dikeluarkan di dalam urin. Lalu gimana caranya? Nah, yuk kita mulai. Nah, jadi nanti pertama darah akan masuk di glomerulus, ya kan? Darah akan masuk di glomerulus, ya nih, darah akan masuk di glomerulus. Di glomerulus itu akan terjadi proses yang namanya penyaringan atau filtrasi. Dia itu ngebayanginnya kayak saringan santan. Saringan santan itu kan dia kalau misalnya kita mau melepaskan si air santan dari si ampas kelapa, dari kelapa, itu kan kita akan taruh kita peres tuh. Nah, si saringan itu akan memisahkan antara si kelapa sama si air santan. Air santan akan masuk lewat pori-pori si saringan, sementara si ampas akan berada di atas saringan. Nah, kayak gitu. Jadi di sini itu kayak pori-pori nih. Tuh. Nanti pori-pori ini hanya akan bisa dilewatin. Kok kenapa bisa sampai kelapanya nggak bisa lewat? Kok airnya bisa lewat? Karena kelapa itu ukurannya besar ceritanya. Ukurannya besar. Sementara air santan atau air itu ukurannya kecil. Di dalam darah itu ada ukurannya yang besar, ada ukurannya yang kecil. Siapa yang besar? Yang besar itu kayak darah. Siapa tuh? Maksudnya sel-sel darah merah, sel darah putih, keping-keping darah, termasuk juga ada namanya protein. Ini ukurannya gede, sama kayak kelapa. Sementara ada yang ukurannya kecil. Siapa itu? Yang ukurannya kecil itu ada air, ada garam, ada glukosa, ada asam amino, dan lain-lain sebagainya. Ini bisa masuk ceritanya. Jadi yang kecil-kecil ini masuk ke dalam. Sementara yang besar ini nggak bisa lewat. Kalau bisa lewat, berarti saringannya rusak. Kalau saringannya rusak, berarti glomerulus di sini rusak. Ketika dia rusak, nah ini tanda-tanda awal ada kerusakan ginjal. Jadi air, garam, glukosa itu akan masuk. Nah, air, garam, glukosa ini filtrasi kan sudah dilakukan nih penyaringan. Nah, yang masuk itu disebut dengan urin primer. Kok kenapa primer? Primer itu artinya pertama atau yang sementara, baru awal, dia belum benar-benar urin, belum benar-benar pipis. Kenapa? Karena di dalam urin tadi masih ada zat yang dibutuhkan. Siapa? Misalnya air, misalnya glukosa, itu masih dibutuhkan sama tubuh kamu. Lalu diapain? Nah,
Sebelum diapa-apain, nah si urin ini akan ditampung pertama sama yang namanya badan sama yang namanya kapsul Bowman. Kapsul Bowman akan menampung urin primer sama kayak baskom atau mangkok untuk menampung air santan tadi. Nah, sehingga si urin primer juga ditampung sama kapsul Bowman. Setelah ditampung, dia akan mengalir masuk kemana? Ke TKP. Di TKP ya, ini tadi kan terjadi proses yang namanya penyaringan. Ini ada di glomerulus. Masuklah dia ke tahapan kedua yang namanya reabsorpsi. Reabsorpsi terjadinya di mana? Di TKP. Gak cuma di TKP, ada di leher angsa gitu. Di leher angsa itu ceritanya sampai di leher angsa terus dia akan melakukan reabsorpsi, menyerap apa? Air. Kenapa harus diserap? Sekarang gini, kalau misalnya kamu olahraga OR ya kan, kamu kan butuh kamu kan beraktivitas, terus kamu kan keluarin keringat kamu tuh bentuknya apa sih? Air. Kalau misalnya nanti kamu buang urin juga air kak. Kalau keluarnya air dari urin, keluarnya air dari keringat, apa yang terjadi sama tubuh kamu? Ya miskin air, bisa jadi kekurangan air, bisa jadi dehidrasi. Efeknya apa? Ya banyak, bisa berbahaya dalam tubuh, sehingga air itu harus diserap kembali sewaktu-waktu ketika kamu kekurangan air dalam tubuh. Gula, glukosa ini juga harus diserap karena ini gak boleh keluar dari tubuh kamu. Ketika kamu keluarin gula, ini sudah penyakit jadinya. Penyakit apa? Diabetes mellitus gitu. Jadi dia diserap gitu loh. Nah, tapi ada yang diserap gak? Ada yang gak diserap? Gak ada. Siapa? Urea itu gak diserap, garam itu gak diserap ceritanya. Nah, garam sama urea ini disebutlah urin sekunder. Kok urin sekunder? Urin kedua. Kok urin kedua? Belum, masih ada tahapan berikutnya. Nah, nih masuklah di TKD. Di TKD terjadilah proses terakhir yang namanya augmentasi. Jadi urin primer, urin sekunder akan digabungkan dengan zat-zat lain. Contoh, kamu minum obat itu mengandung bahan kimia, mengandung zat-zat berbahaya. Kamu minum Fanta mengandung zat-zat pewarna dan sebagainya, itu berbahaya. Itu akan dikeluarkan di augmentasi sehingga tubuh kamu tidak mengalami gangguan terhadap zat-zat kimia tersebut. Makanya gak perlu heran ketika kamu banyak minum obat, kok bau ya urin saya bau obat. Ya karena obat yang kamu minum itu akan dikeluarkan kembali melalui urin kamu. Setelah urin sekunder dengan zat-zat tersebut digabungkan, diaugmentasi, barulah terbentuk yang namanya urin sesungguhnya. Urin bener nih? Iya, urin bener. Tuh, setelah urin sudah sesungguhnya, dia akan dialirkan ke tubulus pengumpul. Satu badan Malpighi akan dikumpulkan di tubulus kolektivus, di tubulus pengumpul si urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya dikumpulkan di tubulus pengumpul itu dari satu nefron. Nah, kalau jutaan sel nefron, ya dikumpulkannya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Semua dikumpulkan di mana? Di rongga ginjal. Itu makanya saya bilang penampungan urin. Jadi jutaan sel nefron akan dikumpulkan di rongga ginjal. Setelah ada urin, nah urinnya cuk turun dia. Cus, kemana? Ke saluran ginjal namanya ureter. Terus los? Oh enggak, dari ureter tadi kemana? Ureter turun deh, ini kan ureter tadi kan. Nah, masuklah ke kantung atau kandung kemih. Dikumpulkanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wow, sampai kantung ini penuh. Begitu kantung ini penuh, ngebayangin lah kayak balon yang diisi air. Itu gelendak, gelenduk, dia bergetar. Getaran ini di sini ada saraf ceritanya, saraf. Saraf ini itu berhubungan sama apa? Your brain, who is it? Cerebrum, otak besar. Di otak besar bersama dengan otak kecil berfungsi untuk mengerahkan otot kamu. Pertama, sebelum otak kecil kamu kerja, otak besar kenal, waduh ini kantong urin udah penuh nih. Kalau kantong urin udah penuh, waduh ini waktunya dikeluarin nih. Ayo pipis, kaki jalan. Ayo kaki yang jalan siapa yang perintahan? Otak kecil. Lalu kemudian disuruhlah kamu berjalan. Woi, udah penuh waktunya pipis. Oh ya, bu, saya mau pipis bu, izin keluar bu. Aduh ngapain sih kamu pipis? Aduh bu, nggak tahan. Tapi bisa tahan. Kenapa? Karena nanti ada otot di sini nih. Namanya otot lurik. Kenapa otot lurik? Otot yang kerjanya sadar, bisa kamu tahan. Kecuali udah penuh banget sampai akhirnya kamu goyang-goyang, bisa jadi pipis celana ya kan. Lalu kemudian kamu menggerakkan otot kamu, lalu kamu kemudian jalan ke kamar mandi. Lalu kamu jangan kecik sembarangan ya. Jadi jalannya kamar mandi yang benar. Terus kamu buka celana ya kan. Keluar itu pipis. Lega. Keluar lewat mana? Lewat uretra. Kamu kenalah dengan buang air kecil atau pipis. Sebenarnya sih bahasanya mikturisi. Keluarlah dari uretra, berakhirlah di alat kelaminnya masing-masing. Nggak mungkin alat kelamin bersama, iya kan? Oke, nah, itu dia prosesnya kenapa darah tidak keluar dalam bentuk darah ketika jadi urin. Karena ada 3 proses penting, yakni ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Gitu. Tapi ginjal itu kalau kita sembarangan, kita nggak atur, kita nggak rawat, dia bisa jadi penyakit loh. Nah, penyakit apa saja kayak menyerang ginjal? Oke, saksikan berikut ini. Ini adalah ginjal kita. Ya, ini ginjal yang sehat. Nah, kedua ginjal yang ini udah nggak sehat nih. Sudah tidak sehat. Penyakit apakah yang pertama? Saya mau bilang tentang penyakit yang namanya gagal ginjal, atau disebut juga dengan anuria. An itu artinya tidak, uria itu artinya urin. Jadi dia tidak bisa menghasilkan urin, jadi gagal ginjalnya memproduksi urin. Ini sebabnya karena apa sih? Sebenarnya diawali sama penyakit ini nih, nefritis atau radang ginjal. Radang ginjal tuh sebabkan sama apa lagi nih? Disebabkan sama infeksi. Infeksi apa? Infeksi dari bakteri. Bakteri apa? Bakteri Diplococcus sp. Yang mana nih yang saya gambarin kuning nih. Nih ceritanya bakterinya nih. Nah, ini bisa mengakibatkan ginjal kamu bolong, ginjal kamu gagal memproduksi, ginjal kamu rusak, glomerulus kamu rusak. Nah, ketika dia mengalami radang ginjal, dia bisa berkembang jadi gagal ginjal. Ketika dia berkembang jadi gagal ginjal, ya otomatis kamu tidak bisa mengeluarkan zat-zat, padahal zat-zat itu berbahaya. Makanya ada orang ketika gagal ginjal dia melakukan cuci darah, atau disebut juga bahasa lainnya hemodialisis gitu. Jadi ini dia bisa mengalami gagal ginjal
dan akhirnya dia tidak bisa mengeluarkan racun, misalnya berupa urea. Ini zat yang berbahaya. Dia harus cuci darahnya, bukan kayak baju ya, bukan, tapi dia akan dibersihkan, darahnya akan diambil, dikeluarkan, lalu kemudian dimasukkan darah yang bagusnya, kemudian dia bisa bersih dari urea. Nah kayak gini, tapi kemudian dia bisa sampai akhirnya mengecil, mengkerut. Lama-lama jadi kecil. Kalau udah kondisi kayak gini, ini sih udah kondisi yang kronis, udah kondisi yang paling berbahaya. Kalau udah kondisi yang berbahaya, ya udah, saya nggak bisa bilang apa-apa, semua serah pada Tuhan yang Maha Esa aja gitu. Jadi ginjal ini dirawat. Gimana caranya biar ginjalnya nggak sakit? Ya kamu harus minum air yang cukup, air yang sehat, air mineral. Jangan kebanyakan minum yang berwarna, jangan minum alkohol yang banyak-banyak gitu. Terus kemudian kamu juga harus rawat, istirahat yang cukup supaya kamu tidak mudah terpapar penyakit. Karena sebenarnya infeksi apapun, biarpun dia bakteri, virus, jamur, itu bisa diakibatkan karena tubuh kita, daya tahan tubuhnya kurang. Kenapa daya tubuh kita kurang? Karena kita terlalu mungkin aktivitasnya tinggi tapi tidak disertai dengan asupan makanan yang baik. Akhirnya tubuh kita jadi lemah, imun kita jadi menurun gitu. Terus yang ini apa lagi? Ini penyakit ginjal yang kita sebut dengan batu ginjal nih. Coba lihat nih ya. Ini ada batu ginjal tuh. Batu ginjal itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh penumpukan atau pengendapan garam-garam mineral. Kok garam-garam mineral? Apa maksudnya? Jadi kalau misalnya kamu kocok kopi sama air ya kan? Kebanyakan titik deh. Kebanyakan titik. Oke, saya hapus dulu ya. Ya. Nah, garam-garam mineral ini tuh kayak ngebayangin kopi sama air, kamu campurin. Tapi kopi itu kalau kamu misalnya biarin lama-lama, air sama kopinya misah tuh, kopinya turun, mengendap. Sama kayak gitu, ketika kamu pipis terus kamu tahan-tahan, nah garam-garam ini bisa ngendap. Ketika garam-garam ini ngendap, dia bisa mengkristalnya ini membentuk batu. Bukan kamu makan batu, bukan, tapi kamu menahan pipis kamu terlalu lama sehingga akhirnya dia bisa mengendap garam-garam yang ada di dalam urin kamu. Akibatnya apa? Dia bisa mengganggu penampungan urin di sini, mengganggu jalannya keluarnya urin dari ureter menuju sampai ke kantong kemihnya juga terganggu. Efeknya apa? Urin kamu jadi sedikit jumlahnya, terus pada saat dikeluarin sakit. Terus gimana caranya kalau udah sampai kejadian ya? Ada yang di laser, ada yang dioperasi, tergantung ukuran dari si batu ginjalnya. Nah jadi kalau bisa, kalau pagi-pagi itu sebelum pipis itu minum air hangat yang banyak, minimal 2 gelas, lalu kemudian pipis deh tuh. Itu bisa melancarkan garam-garam yang malam-malam itu kamu agak kan gak pipis tuh malam-malam tidur. Nah dia bisa dibersihkan dengan air yang kamu minum. Jangan minum yang berwarna dulu, minumnya air putih. Kalau yang bagusnya itu hangat gitu, jadi tubuh kamu itu pori-porinya terbuka gitu loh ya. Terus kalau misalnya udah pipis jangan ditahan-tahan gitu, minimal minum sebenarnya 2 liter ya, atau 8 gelas per satu hari, itu yang paling baik. Walaupun kamu bisa mendapatkan asupan air dari kuah-kuah sayur ataupun dari air pada nasi, itu ada, cuman tidak terlalu banyak dibandingkan minum air putih langsung gitu ya. Terus yang terakhir ini mau saya bicarakan tentang yang namanya diabetes. Ada 2 jenis diabetes sebenarnya. Ada namanya diabetes mellitus
ada namanya diabetes insipidus. Nah, kalau ini itu disebutnya kencing manis. Kencing manis. Nah, kalau ini disebutnya dengan kencing beser. Apa tuh? Banyak pipis. Sering banget pipis. Ini diakibatkan oleh kekurangan hormon yang namanya insulin. Nah, kalau ini disebabkan oleh kekurangan yang namanya hormon ADH. Jadi, kalau misalnya kamu siapa hasilkan ini, kalau ini hasilkan oleh pusat saraf kita, dibagi oleh kelenjar kita yang namanya hipofisis yang ada di otak. Kalau insulin ini hasilkan yang ada di pankreas tuh yang mana nih, saya kasih gambarannya nih di awal nih, kayaknya ada nih dia nih yang warnanya hijau nih, gambar ini pankreas ini menghasilkan hormon insulin. Hormon ini berperan buat kita jadi kalau kamu makanan kamu mengandung gula itu akan dibentuk menjadi energi, tapi nggak semuanya jadi energi, akan ada yang disimpan energinya dalam bentuk gula. Nah, itu dilakukan oleh hormon insulin. Dia dikatakan menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi, ketika kamu misalnya hormon insulinnya kurang, nah gula kamu dalam darah tinggi. Di sini diserap gulanya di TKP. Tapi tidak bisa semua gula bisa diserap karena terlalu banyak, terlalu tinggi. Dampaknya apa? Urin kamu yang keluar jadi mengandung gula. Gitu, jadi plus gula, efeknya lah namanya diabetes. Terus ini nih kondisi-kondisinya, ini ada grade, ini kondisi diabetes mellitus nih, kencing manis. Dia akan membuat gula dalam darah kamu tinggi, dan yang paling bisa kenal pertama adalah kaki, karena dia daerah tumpukan, dia tuh pasti turun ke bawah, paling bawah. Sama kayak orang tuh kalau kebanyakan konsumsi garam pasti numpuknya di kaki, ya kan, memang dia yang paling bawah. Nah, akhirnya dia ngendap, lama-lama membentuk, kalau luka itu nggak sembuh-sembuh, karena sana jadi ditempatin sama kuman-kuman gitu, karena dia suka sama yang manis-manis karena mengandung banyak gula. Lama-lama melebar seperti ini. Nah, akhirnya lama-lama ini busuk sampai akhirnya semua jadi busuk. Ini kalau kayak gini gimana? Ini amputasi itu apa? Dipotong. Kenapa dipotong? Karena udah busuk, dia berbahaya. Kalau kayak gini udah parah ya gitu. Nah, kalau hormon ADH itu mengakibatkan kita keluarnya air urin terus-menerus, dan itu sebenarnya ADH itu berperan banget di sini nih, di TKP nih. Di TKP ini itu dibantu sama hormon yang namanya ADH gitu. Jadi hormon kamu itu akan keluar, lalu kemudian membuat TKP kamu ini bisa menyerap baik air maupun gula gitu. Tapi kemudian kalau jumlahnya sedikit, berarti TKP kamu sedikit menyerap, urinnya jadi kebanyakan yang keluar, kebanyakan air, makanya jadi kencing melulu gitu ya. Itu diabetes insipidus. Itu aja mungkin penyakit yang bisa saya jelaskan, walaupun masih ada penyakit-penyakit lainnya. Saya rasa cukup untuk ginjal ya. Kita akan masuk dengan materi selanjutnya. Saksikan di sesi 2. Terima kasih. Bye bye.